Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Jumpa lagi di Dharma Aji Channel. Kali ini di Dharma ingin mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu wilayah di daerah pegunungan tinggi, yaitu di daerah Desa Kebapangan. Di sini ada terdapat sebuah makam tua, yaitu makam seorang suci, mungkin dia keturunan wali atau apa. Kita buka di sana apa tabir yang belum diketahui oleh khalayak ramai. Ikuti terus perjalanan di Dharma Aji. Ada banyak sekali kekayaan alam yang masih tersimpan di sini, di Desa Kebapangan ini. Karena wilayah ini merupakan dataran tinggi, jadi banyak sekali tumbuhan untuk penghasilan warga di setempat ini. Ada pohon merica di sini yang kita ketemukan. Merica adalah bumbu dapur ataupun untuk pengobatan atau segalanya ini bisa. Samping itu ada juga yang namanya pohon cengkeh. Ini kebetulan tumbuhnya di pohon cengkeh, jadi satu kebetulan sekali. Satu pohon bisa untuk dua penghasilan. Samping itu juga ada jenitri yang tentunya sudah banyak diketahui oleh para teman-teman semua. Juga ada buah, itu ada pohon durian di sini. Ini adalah pohon durian yang masih kecil, mungkin baru berusia 1 tahun, dan masih banyak lagi. Nanti di atas sana akan kita tunjukkan satu buah pohon. Pohon itu disinyalir adalah pohon purba. Ikuti terus perjalanan Dharma. Seperti yang Dharma Aji janjikan tadi, kita akan menemukan beberapa jenis pohon purbakala. Dan kini Dharma Aji sudah berada di area petilasan beliau, yaitu Mbah Bujut Klowong. Ini kita sudah berada di puncak ketinggian Desa Kebapangan ini. Itu adalah sejenis pohon jati alas yang sangat besar pohonnya. Namun sebelumnya di Dharma Aji ingin berpamitan dulu sekalian berziarah kepada makam beliau terhormat Mbah Bujut Klowong. Mohon doanya semoga perjalanan ini berjalan mulus, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Mari ikuti terus kegiatan Dharma Aji.
Setelah melakukan ritual di sini, Ki Dharma mencoba memohon izin pamit, atau dikatakan memohon agar segala perjalanan ini sesuai dengan rencana dan tiada halangan suatu apapun. Ritual tersebut bukan ritual semacam yang aneh-aneh, namun Ki Dharma hanya sekedar mengirimkan doa Siratul Fatihah, itu yang utama untuk beliau, semoga senantiasa damai di sisi Sang Khalik. Beliau adalah seorang tetua yang dulu sangat terkenal. Kehidupan beliau sangat sederhana sekali. Tidak banyak yang mengetahui kehidupan beliau terlebih terdahulu. Beliau sangat sederhana. Beliau adalah di sini Ki Dharma hanya sekedar mengenalkan sesuai dengan apa yang Ki Dharma ketahui, sesuai mata hati Dharma Aji, bukan mengupas habis sejarah beliau, asal dari mana atau terah dari siapa. Bukan seperti itu, hanya sekedar mengenalkan bahwa di sini ada cagar budaya yang tersembunyi jauh di ketinggian. Jadi di sini Ki Dharma hanya ingin mengungkap sesuai mata hati Ki Dharma yang ketahui, karena banyak sekali ada nama-nama tokoh-tokoh sejarah yang dulunya bisa 4 atau 5 nama dalam satu tokoh tersebut. Banyak sekali seperti itu. Misalnya seperti Jaka Tingkir yang mempunyai gelar atau nama lain Karebet, seperti itu, contoh kecil aja seperti itu, dan tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Jadi di sini juga disebut sebagai Mbah Klowong. Sebenarnya masih ada nama-nama lain yang mungkin Ki Dharma tidak mengungkapkan di sini karena takut terjadi kesalahpahaman. Hanya sesuai saja dengan apa yang diketahui oleh masyarakat di sini, yaitu sebagai Mbah Buyut Klowong. Di sini sebenarnya bukan merupakan makam. Ini adalah sebuah petilasan bahwa beliau mempunyai keistimewaan. Beliau ingin meninggalkan dunia ini secara gaib, yaitu hilang raga sak sukmane atau yang disebut dengan mukso. Di sini beliau bersama istrinya tercinta ikut mukso juga di sini, dan ternyata berhasil karena beliau tidak ingin diketahui halayak ramai keberadaan beliau di mana, karena mungkin dalam pikiran beliau akan mengundang, intinya untuk menghindari kemusyrikan, mungkin seperti itu maksud beliau, sehingga beliau ingin sekali meninggalkan jejak sebersih-bersihnya pada waktu itu. Namun dengan ketajaman para spiritual di sini, ternyata diketahui bahwa disinilah muksonya Ki Buyut Klowong tersebut. Ada fenomena aneh di sini. Ketika itu di sini tidak mau terbangun sebuah bangunan, walaupun sekecil ini, sangat sederhana. Di sini dulunya adalah pohon ditumbuhi dengan ilalang, itu atas permintaan beliau. Hanya sebuah pohon ilalang. Itu inisiatif masyarakat, bukan permintaan beliau. Dan pohon ilalang tersebut, maksud saya ilalang ya, ilalang tersebut ditata sedemikian rupa menyerupai sebuah gubuk. Namun beliau juga masih tidak mau keberadaan beliau diketahui oleh halayak ramai. Sering terjadi kebakaran, dengan sendirinya terbakarnya gubuk tersebut. Namun tidak menyangkal bahwa memang harus ada ilalang, karena emang iya benar ilalang, karena di sini ciri khas beliau adalah ilalang, menunjukkan beliau adalah seorang petani yang dulu membumi. Jadi membumi intinya menghilangkan jati diri beliau, membumi, jadi merakyat kalau dikatakan seperti itu. Jadi sebagai seorang petani. Dengan terbukti di sini, di bangunan ini tetap terdapat, harus ada ilalang yang terdapat di bangunan ini. Dan nanti di sini juga masih banyak sekali, sering sekali masih banyak binatang-binatang yang masih alami. Misalnya monyet, babi hutan, tentunya reptil sudah pasti. Juga binatang-binatang buas masih ada di sini. Di samping itu tidak menutup kemungkinan
penghuni-penghuni makhluk halus lainnya. Di sini tidak perlu dijelaskan secara detail. Tentu juga setumpuk ajimat berada di sini juga yang tidak perlu Ki Haji Dharma jelaskan, karena tentu para spiritual yang nanti melihat dengan mata batin beliau akan dapat menentukan sendiri dan di mana tempat itu. Janji Ki Dharma tadi ada sebuah pohon unik, pohon benda. Pohon benda adalah sebuah pohon seperti apa? Ikuti terus perjalanan Ki Dharma. Seperti yang Ki Dharma jelaskan tadi, inilah alang-alang yang kita sebutkan. Tidak akan pernah hilang ciri khas dari Mbah Buyut Klowong. Menunjukkan kesederhanaan beliau. Sederhanaan seorang Mbah Buyut Klowong yang selalu hidup dalam sederhana dengan merumahkan alang-alang di atapnya. Inilah pohon benda yang Ki Dharma sebutkan tadi. Ini merupakan pohon purba yang sejak lama, sejak nenek moyang kita sudah ada. Manfaat dari pohon benda ini adalah yang sangat digunakan, sangat sering digunakan oleh kita manusia adalah getahnya. Getah ini sangat baik sekali. Namun ini tidak menganjurkan saudara-saudara untuk merusak alam dengan penangkapan burung ya. Ini adalah getah untuk menangkap burung. Burung-burung kecil sampai dengan jalak pun masih bisa tertangkap dengan benda ini. Getah benda ini. Pohon ini mencapai diameter lingkarannya sampai 4 meter ini, lingkar bulatannya ya maksud saya. Sangat besar sekali, sudah meraksasa seperti yang Anda saksikan di sini. Bahkan panjang di pohonnya ini sudah mencapai 5 meter. Kelebihan pohon ini adalah pada buahnya. Buah ini karena kebesaran Tuhan untuk disediakan oleh para monyet-monyet yang berada di sekitar sini. Karena buah ini, buahnya sangat manis, seperti buah cempedak atau nangka pada umumnya. Dan juga bijinya seperti biji kacang. Itu akan sekitar sebesar ini, berbentuk bulat. Dan itulah kebesaran Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan untuk kita manusia. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang diberikan. Demikian tadi perjalanan Ki Dharma Aji di wilayah Kebapangan ini. Semoga bermanfaat untuk para pengikut Ki Dharma Aji. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikuti terus perjalanan Ki Haji Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.